Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Delima sebagai konselor dan juga Saya Desi Purnama Putri sebagai konseling. Oke, di sini jadi saya akan membacakan ringkasan kasus untuk video konseling individual. Di mana kasusnya di sini adalah Desi adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam mencatat tugas yang diberikan guru di kelas. Saat guru memberi tugas, Desi sedang fokus mendengarkan penjelasan, sehingga untuk mencatat sering terlewat. Akibatnya, sesampainya di rumah, Desi sudah lupa apa tugasnya. Tugas tidak dikerjakan dan ia berulang kali ditegur oleh guru. Desi di sini terbiasa diingatkan oleh mama atau kakaknya soal tugas, sehingga kebiasaan mencatat dan mengingat sendiri belum pernah terbentuk. Selain itu, Desi tidak memiliki buku catatan khusus untuk tugas, dan teman-temannya pun jarang mencatat, sehingga ia ikut terbiasa kebiasaan tersebut. Tidak adanya konsekuensi langsung yang dirasakan saat itu juga membuat perilaku tidak mencatat terus berulang. Kemudian respon dari orang tua di rumah pun juga tidak konsisten. Nah, selain itu juga Desi menunjukkan motivasi yang jelas untuk berubah. Desi ingin nilainya bagus dan tidak ingin terus ditegur guru. Desi di sini juga anak yang aktif dan juga senang bersosialisasi dengan teman-teman. Sehingga waktu bermain bersama teman bisa dimanfaatkan sebagai penguat yang bermakna baginya. Nah, demikian ringkasan kasus dari video praktek konseling individual kami di sini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam Desi. Silakan masuk, silakan duduk. Baik Duduk Bu. mana nih yang nyamannya Sini, aja. sini aja ya Bu ya. Saya Oke. merasa nyaman duduk di sini. Sudah nyaman duduk ya? Iya Bu, sudah nyaman Bu. Oke, sudah nyaman Iya, nih. Bu. Benar nih sudah nyaman. Iya Bu, saya sudah merasa nyaman. Mungkin posisinya kayak gini kali ya Bu ya. Nah, Sudah kayak nih. Gimana nih kabarnya Desi hari ini? alhamdulillah cukup baik Bu. Lumayan lah Bu. Alhamdulillah cukup baik ya. Tadi Iya. capek nggak habis olahraga? Oh, lumayan capek Bu. Tadi habis olahraga saya. Wah, olahraga apa tadi kalau ibu boleh tahu nih Desi? Tadi olahraga lari sih Bu, keliling lapangan. Oh, olahraga lari ya keliling Iya lapangan. Bu. Keliling lapangannya berapa kali nih? Keliling lapangannya tadi semampunya sih Bu, kata bapaknya. Semampunya ya. Iya. Semampunya itu berapa kali nih Desi? Eh, Kan biasanya tiap orang kan beda-beda nih semampunya. Ada yang mampu 2 kali, 3 kali, bahkan ada 5 kali, ada yang 10 kali juga. ya sih Bu, kalau saya sih mampunya tadi sekitar 5 kali sih Bu sebenarnya. 5 kali itu sudah bagus deh sih, apalagi lumayan kan nih lapangan kita ini. Iya sih Bu, luas banget ya Bu ya lapangan kita Iya, ini. lumayan luas juga. Nah, seru ya tadi keliling lapangannya, lari-lari sama teman-teman ya. Seru sih Bu, tadi teman-teman juga pada lari, pada ada yang kecapean gitu sih Bu. Ada yang kecapean. Nah, jadi Desi di sini anaknya aktif ya dan juga suka bersosialisasi dengan teman-teman juga. Iya sih Bu, kalau Ibu bilang bersosialisasi aktif, mungkin iya saya cukup aktif sih Bu, berteman dengan teman di kelas gitu Bu. Jadi Desi aktif anaknya ya, suka bersosialisasi dengan teman-teman, bukan hanya diam aja nih di dalam kelas. Iya bener Bu, jadi di kelas pun hampir semua itu teman saya juga Bu. Alhamdulillah ya Desi Iya. berteman dengan semuanya. Oke, Iya. jadi di sini nih Ibu kasih tahu dulu. Desi di sini Ibu memanggil Desi nih bukan karena mau memarahi Desi ya, tapi Ibu di sini Ibu ingin kenal Desi lebih dekat. Kita ngobrol kayak gitu. Nah, kemudian nanti ada di konseling di sini nih kita ada menyusun langkah konkret apa sih nanti yang bisa akan membantu Desi dalam membantu pemecahan masalah Desi secara bersama-sama. Oh begitu ya Bu ya, jadi di sini saya ngobrol bareng gitu ya Bu ya, dan membantu dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi pada saat sekarang ini ya Bu ya. Iya benar, jadi Desi tidak perlu takut nih. Iya. Kelihatannya Desi masih takut. Iya, kayaknya cukup tegang dikit Bu, karena Iya. saya kira dipanggil ke sini itu ada masalah apa gitu. Iya enggak, tenang ya, Enggak, enggak Bu, ya. dimarahi sama Oh, ibu oke, kok. Bu. Kita kan cuma ibu ingin kenal dekat Iya. Desi gimana, Iya kayak sih, Bu. gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai, ini sudah relax dulu nih. Bentar Bu ya. Iya. Kayaknya
Cari dulu di posisinya dulu nih Ya, ya. Bu. Sudah rileks sih, Bu. Oke, Iya. relax sudah Sudah. mulai udah Iya. tegang lagi. Sudah nggak tegang lagi, Bu. Oke, nah jadi di sini nih sebelumnya Ibu mau jelasin sedikit nih. Oke, Bu. Dalam proses konseling kita di sini waktunya sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, Oke. kemudian ada juga nih asas kerahasiaan dalam proses konseling di sini. Nah, asas kerahasiaan di sini tahulah Desi dulu apa? Sebenarnya saya kurang tahu, Bu, karena ini juga baru pertama kali, Bu, dipanggil ke BK. Oke, jadi Desi baru pertama kali ya dipanggil ke BK, ya Iya, tidak Bu. apa-apa. Nah, Iya. jadi Ibu jelasin ya asas Iya. kerahasiaan di sini. Nah, Desi di sini semua cerita yang Desi ceritakan dengan Ibu, tenang aja, itu terjamin kerahasiaannya. Kenapa? Karena Ibu tidak akan membocorkan ke siapapun nih cerita Desi di sini. Nah, kecuali itu membahayakan dari diri Desi sendiri, baru Ibu cerita. Itu pun Ibu ceritanya harus izin dulu dengan Desi terlebih dahulu. Oh, baik, Bu. Berarti karena tadi ada asas kerahasiaan, saya jadi bisa bebas untuk mengutarakan apa yang saya rasakan gitu ya, Bu ya? Iya benar. Oke, Nah, Bu. dan Siap. juga di sini ada juga nih asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan di sini Ibu harapkan Desi bisa terbuka dengan Ibu. Nah, untuk menceritakan apapun sih yang ingin Desi ceritakan dan juga hal-hal apapun, sedetail apapun itu bisa Desi ceritakan dengan Ibu. Oke sih, Bu. Nanti akan saya coba untuk bercerita dengan Ibu secara jujur dan terbuka. Oke, jadi yang ketiga nih ada juga sifatnya sukarela. Tadi kan karena Desi dipanggil nih di sini. Nah, Iya sih, Bu. sukarelanya setengah-setengah atau enggak nih? Mungkin untuk awal-awal itu tadi takut, tapi Mm-mm. setelah Ibu jelasin kan tadi Iya. saya jadi mulai tenang dan saya mulai bisalah mengikuti secara sukarela. Oke, benar nih sukarela di sini Desi sudah mulai nyaman. Apapun Ibu tidak menghakimi Desi di sini. Ibu cuma ingin kita sama-sama nih mencari solusi bersama untuk permasalahan Desi. Nah, kalau nanti saat proses konseling nanti ada Desi ceritanya yang masih kurang sreg ataupun mengganjal, bisa Desi ceritakan ke Ibu, ataupun Desi belum bisa cerita dengan Ibu, tidak apa-apa. Ibu tidak memaksa Desi untuk menceritakannya. Oke, Bu, siap, Bu. Saya akan berusaha untuk menceritakan secara jujur tadi, Bu ya, Iya. tanpa ada yang ditutup-tutupi dan itu sih, Bu, saya akan mencoba mengikuti konseling pada hari ini. Oke, terima kasih ya untuk Desi nih. Setelah Ibu jelaskan kontrak konseling kita di sini, Desi ada yang ingin ditanyakan dulu atau yang belum memahami dulu nih mengenai kontrak konselingnya? Berarti kontraknya tadi mulai jam, menentukan jam tadi itu ya, Bu ya? Iya, menentukan jam. Sampai yang asas-asas tadi, Iya. menurut saya sudah sesuai aja sih, Bu, dan saya kooperatif lah akan mengikuti. Oke, terima Ya, kasih ya Desi. Oke nih, jadi kita Ibu nih, kalau boleh Ibu tahu nih, ceritakan nih Desi, gimana sih awal mulanya Desi disuruh tuh melakukan tugas oleh guru? Jadi gini, Bu, permasalahan yang saya alami, Bu ya, Iya. sebenarnya akhir-akhir ini saya baru aja ditegur sama guru mata pelajaran di kelas karena saya tidak mengerjakan tugas. Dikarenakan saya itu sebenarnya fokus, Bu, saat mendengarkan guru menjelaskan itu fokus. Iya. Tapi mungkin karena saking fokusnya tadi, saya tuh sampai kelupaan gitu, Bu, nyatetnya. Jadi pas saking fokusnya mendengarkan, kelupaan mencatat, akhirnya pas sampai rumah itu saya lupa gitu, Bu, tugasnya apa. Taunya besok-besok, ada tugas. Tiba-tiba pada ngumpul, saya tidak ngumpul, akhirnya saya dimarahi, Bu. Jadi Desi di sini terlalu fokus ya dengerin penjelasan oleh guru nih, sehingga lupa mencatat tugasnya. Iya, Bu, benar, Bu. Jadi saya terlalu fokus sampai akhirnya kelupaan untuk mencatat tugas. Akhirnya saya nggak mengerjakan tugas tadi, Bu. Oke, jadi nih, gak apa-apa Ibu paham Iya. kok kondisi Desi. Nah ini juga nih, menurut Desi nih itu kira-kira masalah yang besar atau masalah kecil nih bagi Desi? Menurut saya ini cukup masalah besar sih, Bu, karena saya kan
malu Bu, sebenarnya ditegur di kelas gitu Bu, dimarahin. Oke, jadi di sini tadi kan kayak Ibu izin sambil catat juga ya. Oh iya Bu, silahkan. Oke, jadi Desi di sini nih kalau lebih tahu gimana sih gambaran awalnya Desi nih. Kira-kira nih dalam 1 minggu terakhir ini nih, ada berapa banyak sih tugas yang Desi berhasil catat, dan juga ada yang berapa sih yang terlewat terus ya atau lupa Desi mencatat tugas ya? Untuk akhir-akhir minggu ini kayaknya baru sekali deh saya berhasil mencatat tugas Bu dari 5 hari. Jadi baru cuma satu hari itu aja Bu saya berhasil mencatat tugas itu Bu. Oke, jadi Desi di sini tadi 1 hari aja ya yang berhasil mencatat tugasnya. Iya Nah, Bu. dari 5 hari sekolah. Benar begitu? Ya benar Bu. Oke, jadi tadi Desi berhasil 1 hari saja mencatat tugasnya, dan juga sisa dari 4 harinya di sini Desi sering lupa yang mencatat tugasnya. Iya benar Bu, jadi cuman berhasil 1 kali itu aja sih Bu akhir-akhir ini. Oke, nah jadi itu penting nih Bu catat. Kenapa? Jadi itu nanti bisa jadi titik awal kita untuk melihat kemajuan Desi ke depannya bagaimana. Oh, berarti itu buat melihat ke depannya bagaimana perkembangan saya gitu Ibu ya? Iya benar, melihat perkembangannya Desi gimana gitu. Nah nih, kalau boleh Ibu tahu nih, itu awal mulanya sejak kapan Desi? Apakah mulai dari Desi di sekolah dasar atau mulai kapan nih? Kayaknya mulai SD deh. Mulai SD ya, mulai SD kapan nih? Pas kelas 6 kah atau akhir-akhir? Sebenarnya mulai pas kelas 6 sih Bu, sampai sekarang. Kelas 6 SD. Jadi di kelas 6 SD di sini Desi lebih sering diingatkan ya tugasnya gitu atau gimana? Sebenarnya mungkin karena sering diingatkan sih Bu, jadi saya kebiasaan diingatkan sama orang tua Bu. Jadi ayo Desi kerjain tugas, baru saya kerjakan Bu. Tapi kadang kalau orang tua tidak mengingatkan, kadang saya lupa juga Bu. Kalau Ibu tahu nih orang tua Desi di rumah sibuk ngapain aja sih? Kalau Bapak kan kerja di luar kota. Iya. Jadi di rumah tuh saya sama ibu aja Bu. Sama ibu ya. Iya. Ibu kerja juga atau ibu rumah tangga? Sebenarnya kadang kerja, kadang enggak Bu. Kayak gitu. Jadi kerjanya itu pulangnya sampai jam 4 gitu Bu, ibu kadang. Sampai jam 4 sore. Iya. Oke, jadi kalau respon dari ibu nih gimana nih kalau Desi lupa mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan tugasnya itu? Responnya sih sebenarnya kalau ketahuan tidak mengerjakan tugas itu ya Bu ya. Iya. Mungkin kayak ditegur gitu biasa aja sih Bu. Ditegur biasa aja, ditegurnya tuh seperti apa misalkan nih, Desi, oh kamu tidak mengerjakan tugas ya atau gimana nih? Iya. Desi kenapa kamu nggak mengerjakan tugas ya? Kata gurunya kamu nggak ngerjain tugas, kenapa itu? Gitu aja Bu, sampai gitu aja sih Bu. Jadi jawaban Desi apa kalau ditanya sama ibu? Iya, Seperti tadi. Iya Bu, saya lupa mencatat tugasnya tadi di kelas gitu Bu. Setelah itu ada lagi nggak feedback dari Ibu Desi nih setelah Desi menjawab iya sudah nih kayak gitu? Ada lagi nggak disuruh ngerjakan sama Ibu Desi atau ya sudah cukup sampai di situ aja? Mungkin tadi ya udah kamu kerjain. Nah, sudah sampai situ aja sih Bu. Oh ya udah kamu kerjain ya. Tapi Mama, Ibu ada nggak sih monitoring ke Desi? Kayaknya tidak ada sih Bu. Nggak ada. Ibu langsung berlalu gitu aja ya? Iya. Oke, jadi di sini tadi karena ibu kerja juga ya, pulangnya dari pulangnya jam 4 sore ya. Iya Bu, kerjanya jam 4 sore. Oke, Desi di rumah lebih sering sama ibu ya? Iya sih Bu. Lebih sering. Iya. Desi ada punya adik atau kakak nggak nih? Kakak sebenarnya di luar kota sih Bu, kuliah. Iya. Jadi lebih sering ke mama Iya, ya. jadi paling sering tuh ibu yang mengingatkan saya gitu Bu. Lebih sering ke ibu ya. Iya, jadi akhirnya kebiasaan tuh Bu, saya harus diingetin dulu baru ngerjain. Kalau nggak diingetin kadang saya lupa juga Bu mengerjakan gitu. Kayak Desi nih kan tadi sering diingetin sama ibunya ya. Kalau nggak diingetin sama ibunya,
sering lupa nih ngerjakan tugasnya juga. Nah, di rumah Desi ngapain aja sih kalau Ibu boleh tahu jadi lupa ngerjakan tugas? Mungkin di rumah tuh saya sering keluar sih Bu, maksudnya kayak main-main sama teman gitu sih Bu, sehingga sampai lupa waktu gitu Bu. Main sama teman sampai lupa waktu, sampai lupa waktunya ini kapan nih? Misalkan kan sudah pulang sekolah Bu ya. Iya, habis pulang sekolah. Ya berapa menit habis makan, beres-beres, kadang temen tiba-tiba manggil gitu Bu, ayo kita jalan yuk. Nah gitu sih Bu. Jalan yuk. Langsung ya Desi ajakin terima ajakan temannya itu. Iya Bu, jadi saya langsung pulangnya jam berapa Desi? Kalau dari sekolah kadang jam 3, kadang jam 3 lewat gitu sih Bu. Kalaunya dari sekolah kan pulang jam 3 lewat. Nah, kalaunya pulang main sama teman-teman. Oh, kalau pulang main sama teman-teman itu sekitar, kalau sore mungkin sebelum maghrib. Tapi nanti temen kaling lagi Bu, manggil lagi. Jadi habis maghrib tuh saya keluar lagi Bu. Keluar lagi pulangnya kapan nih? Paling lama jam 9 lah Bu. Jam 9 ya? Iya. Itu cukup larut malam ya Desi untuk umuran Desi. Nah, iya sih Bu. Jadi di sini nih dari tadi kan Ibu menyimpulkan nih pemicu awalnya Desi buat kenapa sih jadi Desi seperti ini. Yang pertama nih, Desi kan lebih fokus dengerin penjelasan oleh guru. Nah, sehingga Desi lupa untuk mencatat tugasnya tadi apa. Nah, karena Desi lupa mencatat tugasnya tadi apa, sehingga Desi di sini tidak mengerjakan tugasnya dan sering ditegur oleh guru karena tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, pola di sini kan terus berulang kali ya dilakukan Desi. Iya Bu. Karena itu menjadi kebiasaan Desi ya, karena Desi nyaman. Karena nyaman di sini karena tadi Desi sering diingatkan juga ya sama ibunya untuk tugas. Iya Bu. Jadi saya mungkin keseringan diingatkan sehingga nggak ada inisiatif gitu loh Bu. Maksudnya untuk mengingat sendiri gitu Bu. Nah jadi karena tadi Desi juga nyaman dan keseringan juga nih diingetin nggak ada inisiatif sendiri dari Desi. Nah itu yang membuat pemicu awalnya Desi terbentuknya perilaku Desi yang tidak sulit gitu untuk diubah. Nah, jadi kita di sini kan perlahan-lahan mengubah perilaku Desi ya. Nah, untuk kalau boleh tahu nih, Desi ingin gak sih jadi anak yang berubah, yang bisa kayak gitu atau pintar, lebih meningkatkan lagi nih nilai Desi? Saya pengen banget sih Bu berubah. Saya juga pengen bisa mengerjakan tugas, mencatat tugas. Jadi saya nggak ketinggalan. Sebenarnya saya tuh pengen Bu mengerjakan tugas, cuman itu tadi Bu kurang fokus dan harus diingatkan dulu gitu Bu, sering kelupaan kalau nggak diingetin, terus lupa waktu juga pas main sama teman gitu. Itu sudah cukup, itu bagus, sudah Desi sudah ada kemauan dari diri Desi sendiri ya, mau berubah, ingin supaya nilainya bagus kan, mengerjakan tugas selalu dan juga nih nggak ditegur lagi nih sama gurunya. Iya Bu, saya ingin itu sih Bu, supaya nggak dimarahin juga di kelas Bu, karena itu kan juga mempengaruhi nilai Bu ya. Iya benar, tuh mempengaruhi nilai juga Desi. Nah dari Desi sendiri nih, ingin kan tadi berubahnya? Iya Bu, saya bertekad ingin berubah Bu. Yakin nih pasti? Yakin Bu, sekarang saya ingin berubah. Oke, nah jadi di sini kan Desi, di dalam kasus Desi di sini nih ada namanya pendekatan behavioral. Desi tahu lah dulu apa sih itu pendekatan behavioral? Apa ya Bu ya? Saya kok baru dengar ya behavioral itu kayak gimana ya Bu? Pendekatan behavioral di sini nanti kita bersama-sama nih untuk mengubah perilaku Desi yang tadinya yang tidak baik menjadi baik secara perlahan-lahan aja Desi. Tapi dilakukannya setiap hari. Oke, berarti perlahan-perlahan itu ya Bu ya? Iya, fokusnya di sini mengubah perilaku Desi yang tadinya tidak baik menjadi baik secara perlahan-lahan dan dilakukan setiap hari. Oke Bu, saya jadi pengen deh Bu, kayaknya saya bisa berubah deh Bu dengan metode itu tadi. Oke, jadi nih di sini kemudian nih ada tekniknya juga Desi. Oh,
Tekniknya di sini ada menggunakan self monitoring dan juga kontrak perilaku. Nah, self monitoring di sini Desi nanti akan menggunakan tabel nih. Ibu buatkan nanti tabel. Oke, Bentar ya, Ibu contohkan. Nih ada tabel. Nah, di sini tabel self monitoringnya di sini nih. Iya, Nanti kan Desi nih, di sini kan ada nih petunjuk pengisian. Nah, tuliskan katanya mata pelajaran yang memberikan tugas pada hari tersebut. Jika tidak ada tugas, tulis tidak ada tugas. Nah, kalaunya ada diberi tanda centang. Oke. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, Desi untuk agar bisa mencatat tugasnya sini nggak kelupaan nih, Desi menggunakan apa? Mungkin saya bisa menggunakan catatan kecil, Bu ya. Nah, bagus itu menggunakan catatan kecil. Jadi nanti saat Desi sudah selesai mendengarkan penjelasan tuh, Desi jangan terlalu fokus nih mendengarkan penjelasan dari guru, sambil langsung catat. Oh, langsung catat Ibu ya? Iya, misalkan nih ada guru IPA nih mau memberikan tugas, jadi langsung catat di catatan Desi. Misalkan nih tugas dari IPA nih, nah tugas IPA kata ibunya kan kerjakan halaman sekian. Nah, Desi langsung catat tugas IPA di sini di buku catatan kecil Desi tadi. Oke, Bu. Nah, Desi nyamannya di mana? Di buku catatan boleh, kalaunya di handphone boleh juga, karena kan di handphone pasti Desi di rumah lebih sering juga kan menggunakan handphone di rumah. Iya, benar juga sih, Bu ya. Jadi bisa di catatan atau di HP gitu ya, Bu ya? Iya benar. Nah, jadi Desi di sini tadi menggunakan juga nih alat bantunya tadi berupa catatan juga ya, catatan kecilnya. Nah, tadi buat di tabel self monitoring tadi. Nah, di dalam tabel self monitoring tadi ada harinya juga. Nah, kita lihat. Kan Desi kan sekolahnya dari hari Senin sampai Jumat, Bu. Sampai Jumat. Nah, jadi dari hari Senin sampai Jumat nanti ditulis nih daftar tugasnya apa, kemudian nanti habis itu menggunakan apa nih Desi? Buku kecil kah, aplikasi HP kah. Nah, kemudian nih mulainya kapan. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, kemudian juga nanti di kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku di sini, Desi di sini apa yang Desi ucapkan, apa yang sudah kita tulis bersama-sama nantinya di sini sebagai bukti Desi ya untuk benar-benar melakukannya, dan juga itu dipantau sama ibu. Oke, Bu. Untuk membuat kontraknya itu ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk minggu ini kita buat dulu nih kira-kira untuk 3 hari targetnya. Untuk dari Desi sendiri nih targetnya untuk minggu ini berapa hari? Saya kayaknya targetnya saya pengen bisa 3 hari dulu deh, Bu. 3 hari. Oke, bagus sih sudah 3 hari ya. Jadi target kita di sini 3 hari dulu untuk bisa Desi mencatat tugasnya agar gak lupa. Nah, jadi mengerjakan tugasnya. Ya, Bu, baik. Saya akan mencoba selama 3 hari itu untuk mencatat tugas, lalu mengerjakan tugasnya itu, Bu. Nah, jadi Ibu ulang lagi ya, di sini kita tadi kan menggunakan self monitoring. Self monitoring tadi kan menggunakan tabel kecil untuk memantau gimana sih Desi dari hari Senin sampai Jumat di sini. Tugas-tugasnya apa-apa saja sih yang Desi lakukan selama hari Senin sampai Jumat tadi. Iya, Bu. Nah, targetnya di sini 3 hari. 3 hari dulu ya Desi untuk minggu ini. Nah, kemudian nanti di sini ada juga nih Desi namanya tuh reinforcement atau juga nanti ada reward sama juga punishmentnya. Oh, ada itu juga ya, Bu ya? Iya ada. Nah, rewardnya di sini. Kalaunya dari Desi nih inginnya apa? Kalaunya berhasil melakukannya, bisa mencatat tugas, bisa mengerjakan tugas selama 3 hari berturut-turut. Kalau saya berhasil ya, Bu ya. Iya. Saya akan mereward diri saya, mungkin kan saya suka berteman sama teman-teman tuh, Bu ya. Iya benar. Kayaknya saya mereward saya bisa berteman dengan teman-teman selama 2 jam, boleh nggak? Selama 2 jam boleh. Nah, Okay. kalaunya Desi berhasil tuh kan melakukannya selama 2 jam nih, terus deh konsekuensinya apa kalaunya tidak berhasil melakukannya? Konsekuensi itu apa ya, Bu ya? Konsekuensi itu ya anggap aja tuh hukuman deh bagi Desi. Apa sih kalaunya tidak berhasil melakukan dari
tabel self monitoring dan juga kontrak perilaku nanti. Oh, jadi kalau saya gagal saya akan mendapat konsekuensi gitu ya maksudnya ya Bu Iya, ya? benar. Oke, berarti konsekuensi yang mungkin saya akan dapat adalah Tadi kan Desi bilang mainnya selama 2 jam. Nah, ya, kalau dikurangi nih mainnya selama 30 menit. iya sih Bu. Kayaknya saya kan kalau saya gagal nih ya, saya cuma bermain 30 menit aja Bu sama teman-teman. Nah, jadi di sini tadi kan sudah nih Desi tahu nih apa sih rewardnya. Tadi Desi bisa main sama teman-teman selama 2 jam. Iya Bu. Kalau gagal berarti Desi mainnya cuma 30 menit saja. Nah, cuma 30 menit aja di sini. Nah, jadi dari kesepakatan kita di awal di sini, Desi sudah jelas? Sudah jelas sih Bu. Tadi saya juga ada reward, terus ada konsekuensi gitu ya Bu ya. Iya benar. Terus mengisi lembar self monitoring gitu Bu ya. Iya, lembar self monitoring dan juga nanti ada kontrak perilakunya juga. Oh, ada kontrak perilakunya juga ya Bu ya? Iya benar. Nah, jadi di sini ada nih kontrak perilakunya karena kan kita sudah sepakat nih tadi. Nah, Iya, Bu. oke, bisa kontrak perilaku di sini bisa Desi bikin dengan kata-kata Desi sendiri. Akan tetapi dibantu juga nih oleh Ibu Tenang aja. Baik Bu. Oke, nah nih jadi di sini ya, bentar. Oke. Di sini nih. Desi tuliskan di sini. Nah, oke, Desi tuliskan nih. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Di bawah ini. Nah, nama Desi siapa? Nama lengkap Desi, Desi Purnama Putri. Nama Desi Purnama Putri. Oke, jadi saya secara sadar dan sukarela Oke, itu kan tadi dari keinginan diri Desi sendiri ya, ingin berubahnya. Nah, jadi itu tanpa paksaan dari orang lain. Nah, benar. Tanpa paksaan dari orang lain. Tanpa paksaan dari orang lain. Oke, berjanji. Berjanji kepada siapa? Berjanji kepada ibu atau diri Desi sendiri? Yang benar tuh kepada siapa Bu ya? Kan tadi Desi yakin sudah. Berarti berjanji dengan diri sendiri Bu ya? Nah, karena kan tadi Desi udah yakin, udah bertekad, udah niat nih untuk berubah. Iya sih Bu, saya akan berjanji pada diri sendiri. Oke, untuk melakukan perubahan perilaku. Titik 2. Nah, tadi perubahan perilaku yang ingin Desi ubah tadi apa yang pertama tadi? Mencatat di buku catatan. Oke, benar, mencatat di buku catatan. Setiap tugas nih. Halo? Ya kan, nah setiap tugas yang diberikan oleh guru. Ke dalam mana tadi Desi mencatat ya? Ke dalam buku catatan kecil atau HP Bu ya? Nah, benar, ke dalam buku catatan kecil atau HP. Buku catatan kecil atau HP. Oke, yang kedua, setelah kita catat nih, apakah perlukah tidak diperiksa kembali kelengkapannya? Perlu Bu. Nah, yang kedua nih, memeriksa kembali kelengkapan catatan tugas di sekolah. Nah, itu tugasnya kan pasti harus dicatat dulu sebelum bel pulang sekolah. Nah, benar, sebelum bel pulang berbunyi. Oke, tadi karena tadi kan Desi ada juga nih mencatat di HP, pasti kan disalin kan juga? Iya Bu. Nah, disalin di HP. Nah, juga nih yang ketiga disalin. Berarti disalin di rumah nanti ke dalam
ke dalam HP. Iya benar, ke dalam Handphone. dalam Oke. handphone nih. Yang keempat tadi kita ada mau mengisi lembar apa tadi? Sebentar saya ingat Bu ya, kayaknya self monitoring nggak? Nah benar, Oke. mengisi lembar tabel self monitoring. Oke, berarti mengisi lembar tabel self monitoring Oke, setiap hari. setiap hari. Secara jujur. Secara jujur. Ya, setelah selesai dicatat. Setelah selesai Dicatat. dicatat. Nah, kemudian tadi kan ada rewardnya juga nih. Rewardnya apa tadi? Rewardnya tadi kalau berhasil saya bisa main teman-teman selama 2 jam. Nah benar, kalau berhasil langsung Desi catat. Oke, kalau berhasil rewardnya saya bisa bermain bersama teman-teman selama 2 jam. Selama 2 jam. Oke, jadi kemudian kan tadi ada kalau berhasil, harus berhasil dong ini ya. Iya, Bu. Nah, kalau tidak berhasil, apa tadi konsekuensinya? Konsekuensinya tadi saya cuma bisa main sama teman selama 30 menit aja. Nah, benar, tulis di sini tadi. Kalau saya gagal, ya, jika konsekuensinya gagal atau nih tugas yang terlewat atau lupa dicatat. Saya tidak akan bermain bersama teman selama 30 menit saja. Saya hanya akan bermain bersama teman selama 30 menit saja. Oke. Oke, nah jadi nih di sini Desi tulis nama Desi, tanda tangan. Oke, Bu. Nama saya Desi Purnamentri. Oke, tanda tangan Desi jangan lupa. Oke. Sudah, Bu. Nah, di sini juga nih tanda tangan Ibu. Oke, silakan. Ya, kenapa tanda tangan Ibu? Karena kan kita bikinnya berdua. Oh, iya, jadi Bu. Ibu juga memantau Desi nanti. Iya sih, Bu. Selama 1 minggu ini kan. Oke. Nah. Oke, sudah. Nah, jadi nih tadi sudah kita lihat kan nih gimana tadi Desi tadi awal mulanya jadi lupa mencatat tugas, kemudian juga kalau setelah lupa mengerjakan tugas tadi kan sehingga tidak mengerjakan tugas, kemudian jadi sering dikena tegur oleh guru. Nah ya, kemudian Bu. Juga nanti Desi tadi kan inginnya nih berubah kan. Iya, Bu. Nah, bisa mencatat tugasnya, kemudian bisa mengerjakan tugasnya juga selama 3 hari ya tadi. Iya, Bu. Okay. Targetnya 3 hari tadi. Target kita di sini 3 hari. Berhasil nanti rewardnya Desi nanti selama 3 hari di sini apa? Rewardnya mungkin tadi yang saya ingat itu bermain bersama teman, Bu ya, selama 2 jam. Oke, bermain sama teman selama 2 jam. Iya. Nah, habis itu kemudian konsekuensinya di sini tadi, kalau konsekuensinya saya cuma bisa bermain 30 menit aja, Bu. Benar, bermain bersama teman selama 30 menit aja. Nah, nanti tuh Ibu evaluasi dan pantau juga ya kita bersama-sama selama 1 minggu ini. Jadi dari kontrak perilaku dan lembar self monitoring di sini nggak semata-mata nih cuma Desi tulis di kertas, Desi ucapkan gitu aja, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Desi ingin berubah. Iya, Bu. Berarti saya akan mencatat sejujur-jujurnya, Bu ya. Kalau saya gagal ya saya akan lakukan. Kalau saya berhasil, saya akan mereward diri saya sendiri juga. Iya benar. Nah, jadi nih setelah proses konseling kita di sini nih, bisakah nih Ibu ingin Desi menyimpulkan gimana sih? Oke, berarti saya tadi kan sudah mengetahui itu saya terlalu fokus hingga lupa mencatat. Terus targetnya tadi kan awalnya saya cuma 1 kali aja, jadi 3 hari saya nggak mampu untuk mencatat tugas, mengerjakan tugas juga. Iya, dan mengerjakan tugas juga. Terus tadi ada panduan monitoring, self monitoring, Bu ya? Iya benar, self monitoring juga. Itu dikerjakan
setiap hari selama 1 minggu Bu ya? Iya benar, selama 1 minggu. Iya, terus ada terakhir tadi kontrak perjanjian perilaku kah? Kontrak perilaku Desi. Oh iya, itu juga. Itu supaya Desi nanti bersungguh-sungguh melakukannya. Bukan cuma Desi ucapkan aja di mulut Desi, dan juga ditulis Desi di kertas. Iya Bu, saya akan bertekad sih Bu, karena saya sudah memang bertekad Bu dan bersungguh-sungguh. Nah, terima kasih ya Desi, karena Desi ini sudah berani datang ke ruangan BK bersama Ibu juga, Iya, sudah terbuka dengan Ibu, mau sharing cerita dengan Ibu, apa-apa saja sih yang ingin Desi ceritakan, yang ingin Desi ubah dari Desi ingin berubah juga ya, iya dengan Bu. kemauan Desi sendiri. Iya Bu, saya juga sangat berterima kasih Bu. Memang awalnya tuh saya tuh sebenarnya takut Bu, tapi akhirnya saya memberanikan diri karena kayaknya mungkin akan ada yang berubah nih dari diri saya setelah melakukan konseling bersama Ibu hari ini. Pasti ya akan berubah Iya. bersama Ibu, tapi kan itu secara perlahan-lahan. Iya Nah, Bu. berubahnya juga dari diri Desi sendiri. Iya Bu. Ibu membantu membersamai Desi saja, Iya Bu. karena kan semuanya Ibu kembalikan lagi ke diri Desi sendiri. Iya Bu, terima Oke. kasih. Jadi nih gimana nih perasaannya Desi setelah kita melakukan proses konseling ini? Lega sih Bu, ibaratnya kayak hal mengganjal tuh ada yang lepas gitu, terlepas dari tubuh saya. Jadi saya merasa nyaman dan saya juga punya target baru, strategi baru setelah dibantu Ibu tadi. Iya. Dan saya sangat senang sih Bu menambah pengalaman saya juga. Ya, jadi tidak takut lagi ya nih Sudah datang ke ruang BK dipanggil. Sudah tidak sih Bu, karena ternyata BK itu nggak cuman ada masalah aja ya Bu ya. Iya benar. Maksudnya kayak dimarahi kah, tapi ternyata membantu ya Bu ya. Iya, kita sama-sama saling mencari solusinya bersama. Iya sih Bu. Ya, jadi nggak perlu takut lagi ya ke ruang BK. Iya, sudah enggak sih Bu. Oke, jadi habis ini ada pelajaran lagi nggak sih? Habis ini mungkin pelajaran bahasa Indonesia kali Bu ya. Pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya. Oke nih, jadi terima kasih dulu ya Ibu sebelumnya sama Desi sudah berani ke sini, sudah berani menceritakan apa permasalahan Desi, kita cari bersama-sama. Ya. Nah, karena Desi tadi kan juga habis pelajaran bahasa Indonesia ya? Olahraga sih Bu. Olahraga. Baru nanti habis ini bahasa Indonesia. Olahraga kemudian bahasa Indonesia. Iya Bu. Kalau bahasa Indonesia kayaknya ada PR nggak ya? Kayaknya saya tidak ingat sih Bu. Bahasa Indonesia kan baru aja nih kan Ibunya masuk tapi nanti. kadang saya takutnya sih lupa sih Bu, maksudnya kayak tiba-tiba ada PR gitu. Nah, jadi nanti saat sudah keluar dari ruang BK di sini, Desi langsung catat nanti tugasnya apa. Nah, kemudian tanya nanti ya sama temannya tugasnya apa juga. Oke, siap Bu. Oke, sampai di sini dulu nih proses konseling kita karena berhubung sudah waktunya ya. Iya Bu. Karena kalaunya Desi ingin lagi nih cerita lagi dengan Ibu, bisa nanti Desi datang aja nih ke ruangan BK, Ibu secara terbuka nih menerima Desi di ruangan. Kalau hanya Desi ketemu sama Ibu di luar atau apa bisa juga dengan Ibu, nggak perlu takut dengan Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Ya kalau gitu kayaknya sudah deh Bu ya. Oke, jadi cukup sudah ya, ada Sudah yang sih, ingin ditanyakan lagi atau apa dengan Ibu nih? Kayaknya cukup sih, sudah cukup sih Bu, sudah pas aja di saya. Oke, terima kasih ya Desi. Iya Bu, saya perasaannya sudah senang, Iya. sudah lega ya. Lega banget sih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya oke, terima kasih Bu, salim dulu Bu. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.